Nabi adalah seseorang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dan menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Dalam Islam, Nabi memiliki tugas utama untuk membimbing manusia ke jalan yang benar, menyampaikan keesaan Allah, serta mengajarkan moral dan hukum yang benar. Diketahui jumlah Nabi yang diutus Allah sebanyak 124.000. Namun hanya 25 nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Setiap nabi memiliki mukjizat yang sesuai dengan zamannya sebagai bukti kebenaran ajaran mereka dan sebagai tanda kebesaran Allah. Berikut ini kisah Nabi utusan Allah dan beberapa mukjizatnya. Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi besar yang mendapat berbagai mukjizat dari Allah. Nabi Ibrahim juga mendapatkan julukan Khalilullah yang artinya kekasih Allah dan bapak dari para nabi. Salah satu mukjizatnya adalah dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim hidup di tengah masyarakat yang menyembah berhala, dan raja mereka Namrud merupakan seorang penguasa zalim yang mengaku sebagai Tuhan. Suatu hari ketika masyarakat pergi merayakan festival di luar kota, Nabi Ibrahim masuk ke kuil mereka dan menghancurkan semua patung berhala dengan kapak, kecuali satu berhala yang paling besar. Kemudian kapak itu ia gantungkan di leher berhala besar tersebut. Ketika penduduk kembali, mereka sangat marah dan mencari siapa yang telah merusak berhala-berhala mereka. Lalu salah satu dari mereka mengatakan, mungkin saja Ibrahim pelakunya karena ia sering mengejek penyembahan berhala. Ketika diinterogasi, Nabi Ibrahim berkata, "Tanyakan saja kepada berhala besar ini, mungkin dia yang menghancurkan yang lainnya." Kaum tersebut sadar bahwa berhala tidak bisa berbicara atau berbuat apa-apa. Namun, bukannya sadar dan bertobat atas kesalahan yang diperbuat, mereka malah semakin marah dan memutuskan untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan cara dibakar hidup-hidup. Raja Namrud dan rakyatnya kemudian membangun sebuah api yang sangat besar. Bahkan diceritakan saking besarnya api tersebut, hingga burung yang terbang di atasnya akan mati karena panasnya. Mereka menggunakan manjanek, sejenis ketapel raksasa, untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke tengah api. Ketika Nabi Ibrahim jatuh ke dalam api, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Al-Anbiya ayat 69. Lalu api yang seharusnya membakar tubuh Nabi Ibrahim justru menjadi sejuk dan tidak membahayakannya. Nabi Ibrahim keluar dari api dalam keadaan selamat, tanpa luka sedikit pun. Setelah melihat kejadian luar biasa ini, sebagian masyarakat mulai ragu terhadap kepercayaan mereka. Namun Raja Namrud dan para pemuka tetap keras kepala dan menolak beriman kepada Allah. Peristiwa ini menjadi salah satu mukjizat terbesar Nabi Ibrahim, menunjukkan bahwa kekuasaan Allah mengalahkan segalanya. Mukjizat Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail. Setelah bertahun-tahun menanti keturunan, Nabi Ibrahim akhirnya dikaruniai seorang putra yang sangat ia cintai, yaitu Nabi Ismail. Namun, pada suatu malam, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi yang merupakan wahyu dari Allah. Dalam mimpi itu, Allah memerintahkannya untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail, sebagai bentuk ketaatan dan pengorbanan kepadanya. Sebagai seorang nabi, Nabi Ibrahim memahami bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan perintah langsung dari Allah. Meskipun berat, Nabi Ibrahim tetap taat kepada Allah dan segera menyampaikan mimpi tersebut kepada Ismail. Jawaban Nabi Ismail sungguh di luar dugaan. Ia tidak menolak atau takut, tetapi justru dengan penuh keimanan menerima perintah Allah. Dengan hati yang penuh keimanan dan air mata, Nabi Ibrahim pergi bersama Nabi Ismail ke suatu tempat di Mina. Nabi Ibrahim kemudian membaringkan putranya dan mengangkat pisaunya untuk melaksanakan perintah Allah. Saat pisau mau menyentuh leher Nabi Ismail, tiba-tiba atas izin Allah, Nabi Ismail digantikan dengan domba dari surga sebagai pengorbanan. Peristiwa ini menjadi simbol ketaatan mutlak kepada Allah dan juga menjadi asal mula ibadah kurban yang setiap tahun dilakukan oleh umat Islam. Kisah ini juga diabadikan di Al-Quran, As-Saffat ayat 102-107. Mukjizat Nabi Musa membelah lautan.
Nabi Musa diutus oleh Allah untuk membimbing Bani Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Setelah berbagai cobaan dan azab yang Allah timpakan kepada Fir'aun dan kaumnya, seperti air sungai Nil berubah menjadi darah, akhirnya Fir'aun mengizinkan Bani Israel pergi. Namun, setelah mereka pergi, Fir'aun berubah pikiran dan memutuskan untuk mengejar mereka dengan pasukan besar yang terdiri dari ribuan prajurit dan kereta perang. Setelah perjalanan panjang, Nabi Musa dan Bani Israel tiba di tepi Laut Merah. Namun mereka berada dalam situasi terpojok karena di depan mereka terbentang laut luas, sementara di belakang mereka pasukan Fir'aun semakin mendekat. Saat itu, kaum Bani Israel mulai ketakutan dan menyalahkan Nabi Musa. Mereka berkata, "Kita pasti akan tertangkap." Namun Nabi Musa dengan penuh keyakinan menjawab, "Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Allah lalu mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Laut yang luas itu tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian besar, menciptakan jalan kering di tengahnya. Lalu Nabi Musa dan Bani Israel melewati lautan yang terbelah tersebut. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran, Asy-Syu'ara ayat 63. Setelah Bani Israel berhasil menyeberangi laut, Fir'aun dan pasukannya tetap bersikeras mengejar mereka dengan masuk ke jalan yang sama. Namun ketika mereka sudah berada di tengah-tengah laut, Allah memerintahkan air untuk kembali seperti semula. Fir'aun yang selama ini sombong dan mengaku sebagai Tuhan, akhirnya menyadari kekeliruannya. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, ia berusaha mengakui keesaan Allah dengan berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadanya." Surah Yunus ayat 90. Namun taubatnya terlambat. Allah berfirman, "Apakah sekarang baru kamu beriman? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan." Surah Yunus ayat 91. Akhirnya, Fir'aun tenggelam bersama seluruh pasukannya. Mukjizat Nabi Sulaiman berbicara dengan hewan. Salah satu mukjizat terbesar Nabi Sulaiman adalah kemampuannya memahami dan berbicara dengan hewan. Kisah terkenal dalam Al-Quran adalah interaksi Nabi Sulaiman dengan burung hudhud. Peristiwa ini terjadi saat Nabi Sulaiman memeriksa pasukannya dan menyadari bahwa hudhud tidak hadir. Lalu dia pun berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Sungguh, aku pasti akan mengazabnya dengan azab yang keras atau menyembelihnya, kecuali jika dia datang kepadaku dengan alasan yang jelas." Tak lama kemudian burung hudhud datang dan berkata kepada Nabi Sulaiman bahwa ia telah menemukan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Bilqis di negeri Saba. Burung itu juga menyampaikan bahwa ratu dan rakyatnya menyembah matahari, bukan Allah. Kisah ini diabadikan di surah An-Naml ayat 22-24. Kisah lain yang menunjukkan mukjizat Nabi Sulaiman adalah interaksinya dengan semut. Suatu hari, ketika Nabi Sulaiman dan pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung sedang melakukan perjalanan, mereka mendekati sebuah lembah yang dihuni oleh kawanan semut. Melihat pasukan besar yang datang, seekor ratu semut memperingatkan kaumnya agar segera masuk ke dalam sarang agar tidak terinjak. Peristiwa ini diabadikan surah An-Naml ayat 18. Setelah mendengar itu, Nabi Sulaiman tersenyum lalu tertawa, kemudian dia pun berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhai." Peristiwa ini diabadikan di surah An-Naml ayat 19. Kisah mukjizat Nabi Yunus ditelan ikan paus. Nabi Yunus diutus oleh Allah kepada kaum Ninawa yang sekarang menjadi Irak. Kaumnya adalah penyembah berhala dan menolak ajaran tauhid yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Setelah bertahun-tahun berdakwah tanpa hasil, Nabi Yunus merasa kecewa dan marah, lalu memutuskan untuk meninggalkan kaumnya tanpa menunggu perintah Allah. Setelah kepergian Nabi Yunus, tanda-tanda azab mulai tampak, seperti langit yang gelap dan udara yang menakutkan.
Kaum Ninawa akhirnya sadar dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Mereka berdoa dan meminta ampunan kepada Allah, lalu Allah mengampuni mereka. Sementara itu, Nabi Yunus menaiki sebuah kapal untuk meninggalkan kaumnya. Di tengah laut, kapal yang ditumpanginya mengalami badai besar. Para penumpang sepakat untuk mengundi siapa yang harus dilempar ke laut demi meringankan beban kapal. Undian dilakukan beberapa kali dan akhirnya nama Nabi Yunus yang keluar. Nabi Yunus lalu dilemparkan ke laut dan Allah mengirimkan seekor ikan paus besar untuk menelannya. Nabi Yunus tidak mati, tetapi tetap hidup dalam perut ikan selama beberapa waktu. Sebagian mengatakan ada yang 3 hari dan yang lain 40 hari. Dalam kegelapan perut ikan, Nabi Yunus menyadari kesalahannya karena meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah. Dia lalu bersungguh-sungguh berdoa dengan doa yang sangat terkenal. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Surah Al-Anbiya ayat 87. Allah menerima tobatnya dan memerintahkan ikan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus di suatu pulau. Setelah keluar dari perut ikan, Nabi Yunus berada dalam keadaan lemah. Allah menumbuhkan pohon labu di dekatnya agar ia bisa berteduh dan mendapatkan makanan. Setelah sembuh, Nabi Yunus kembali ke kaumnya dan mendapati mereka telah bertobat dan beriman kepada Allah. Kisah ini mengajarkan kita pentingnya menjalani sesuatu dengan sabar dan jangan mudah menyerah. Nabi Isa adalah salah satu nabi yang diberikan banyak mukjizat oleh Allah. Nabi Isa alaihissalam lahir dari seorang ibu, Maryam, tanpa melalui seorang ayah. Malaikat Jibril datang kepada Maryam dan memberitahunya bahwa dia akan mengandung seorang anak meskipun belum pernah disentuh oleh laki-laki. Ketika Maryam membawa bayi Isa kepada kaumnya, mereka menuduhnya telah melakukan perbuatan keji. Namun, Nabi Isa yang masih bayi berbicara dan membela ibunya. Dia berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab, Injil, dan menjadikan aku seorang nabi. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup." Surah Maryam ayat 30-31. Mukjizat menghidupkan orang mati. Dengan izin Allah, Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau menghidupkan beberapa orang mati, termasuk temannya yang telah dikubur selama beberapa hari. Mukjizat diselamatkan dari penyaliban. Kaum Yahudi yang menolak Nabi Isa bersekongkol untuk menangkap dan menyalibnya. Namun, Allah menyelamatkannya dengan cara mengangkatnya ke langit dan membuat seseorang yang menyerupai Nabi Isa disalib sebagai gantinya. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Surah An-Nisa ayat 157-158. Di akhir zaman, Nabi Isa akan kembali ke bumi untuk menegakkan keadilan, membunuh Dajjal, dan membawa umat manusia kembali ke jalan yang benar sebelum datangnya hari kiamat. Jika Nabi sebelumnya hanya diutus untuk kaum dan pada zamannya saja, berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi penutup bagi seluruh umat manusia. Selain itu, Nabi Muhammad dikaruniai banyak mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang masih ada hingga saat ini. Berbeda dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya yang hanya terjadi pada masa tertentu, Al-Quran tetap terjaga dan memberikan bukti kenabian hingga akhir zaman. Keajaiban Al-Quran bisa dilihat dari berbagai aspek, seperti keindahan bahasanya, ketepatan ilmiahnya, serta kemampuannya mengubah peradaban manusia. Karakteristik keindahan bahasa Al-Quran. Pilihan kata yang sempurna. Setiap kata memiliki makna mendalam dan tidak bisa diganti tanpa mengubah makna. Irama dan ritme yang indah, meski bukan puisi. Al-Quran memiliki ritme yang menenangkan hati dan mudah dihafal. Banyak orang yang masuk Islam hanya karena mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran. Salah satu contohnya adalah Umar bin Khattab. Ketetapan ilmiah. Meskipun diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, Al-Quran mengandung banyak fakta ilmiah yang baru terbukti oleh ilmu pengetahuan modern. Al-Quran menjelaskan perkembangan janin dalam rahim manusia dengan sangat akurat. Allah menciptakan manusia dari sari pati tanah.
Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang tersimpan dalam rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang, lalu tulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang sempurna. Fakta ini baru dibuktikan pada abad ke-20 oleh ilmuwan seperti Dr. Keith Moore, seorang ahli embriologi terkemuka. Teori Big Bang dan ekspansi alam semesta yang ditemukan oleh ilmuwan modern seperti Edwin Hubble dan George Lemaitre membuktikan bahwa alam semesta memang terus mengembang. Dan Al-Quran sudah menyebutkan lebih dahulu bahwa alam semesta terus berkembang. Surah Az-Zariyat ayat 47. Sebenarnya masih banyak para nabi dan mukjizatnya yang masih belum diceritakan. Mukjizat terjadi di luar nalar manusia, semua ini terjadi semata-mata hanya atas izin Allah. Demikianlah kisah mukjizat para nabi dan rasulnya.